Halo semua, good morning. Apakah Anda sedang bingung menulis sebuah artikel ilmiah? Atau mungkin Anda sedang mempersiapkan untuk ikut TOEFL atau IELTS atau tes yang lain? Atau mungkin Anda sedang bingung menulis pendahuluan sebuah skripsi atau sebuah paper ilmiah? Nah, inilah topik untuk Anda. Jadi pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tips singkat tentang bagaimana caranya kita menulis sebuah pendahuluan untuk sebuah tulisan ilmiah. Nah, tulisan ilmiah itu bisa dalam bahasa Indonesia, bisa dalam bahasa Inggris. Pada dasarnya, kalau sudah bicara tentang akademik, maka organisasi ide di dalam sebuah tulisan ilmiah itu sama saja. Jadi cuma bahasanya yang beda, ya, tapi organisasinya sama saja. Oke, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita mengatur atau mengorganisasi ide itu di dalam sebuah paper, dalam sebuah tulisan ilmiah. Oke, nah sebenarnya sederhana saja, singkat kata ini Anda bayangkan sebuah segitiga terbalik, ya. Jadi seperti ini gambarnya. Oke. Jadi untuk sebuah pendahuluan atau dalam bahasa Inggrisnya introduction, itu kita bayangkan ada sebuah segitiga seperti ini. Segitiga terbalik, ya, yang besar, sisi yang besar di atas dan makin lama makin kecil. Ya. Saya tidak tahu istilahnya segitiga terbalik atau piramida terbalik, ya. Mungkin piramida terbalik lebih tepat, ya. Jadi bagian yang besar ini memuat hal-hal yang bersifat umum. Ya, jadi di sini memuat hal-hal yang bersifat umum. Kemudian makin ke bawah, ya, semakin ke bawah semakin khusus. Nah, itulah secara garis besar bagaimana kita mengatur ide di dalam tulisan ilmiah kita. Oke, kita lihat contohnya, ya. Jadi misalnya kita ingin menulis tentang meditasi sebagai sebuah gaya hidup yang sehat. Tapi tentunya kita tidak bisa langsung masuk ke topik itu, ya kan? Kita tidak bisa langsung masuk ke poin itu. Harus ada pengantarnya dulu. Nah, untuk membuat pengantarnya, kita bisa mulai dari hal yang paling umum dulu, yaitu gaya hidup manusia modern. Ya, ini kan umum, ya. Gaya hidup manusia modern masih umum. Kemudian semakin ke bawah, ketika kita menulis kalimat berikutnya, kita akan lebih khusus sedikit. Topiknya menjadi lebih khusus sedikit, yaitu gaya hidup sehat. Lebih khusus sedikit, ya. Kemudian semakin ke bawah lagi, semakin jauh kita menulis, semakin lebih khusus lagi. Gaya hidup sehat lewat makanan. Ya, lebih khusus lagi, kan? Kemudian semakin banyak kita menulis, semakin khusus lagi. Semakin ke bawah semakin khusus lagi. Bukan cuma lewat makanan, tapi juga lewat olahraga. Nah, semakin lama semakin khusus, ya kan? Akhirnya kita masuk kepada bagian yang paling khusus, yaitu lewat olah mental. Yang secara lebih khusus adalah lewat meditasi. Nah, ini adalah bagian yang paling khusus, bagian inti dari paragraf pengantar ini. Dan ini nanti yang akan kita kembangkan di bagian-bagian paper kita berikutnya. Ya, tapi yang penting pada bagian pendahuluan kita sudah mengantarkan inti argumen kita atau inti pemikiran kita secara seperti ini. Seperti apa? Dari yang umum dulu, kemudian makin lama makin khusus, makin lama makin khusus, sampai pada intinya. Inti yang akan kita kembangkan lebih jauh di paper berikutnya atau di bagian-bagian berikutnya, ya. Nah, ini disebut sebagai inti yang paling khusus atau inti tulisan, ya, atau dalam bahasa Inggris thesis statement. Thesis statement adalah inti dari pikiran Anda atau inti dari gagasan Anda, inti dari gagasan paper Anda yang akan Anda kembangkan secara panjang lebar melalui contoh, melalui ilustrasi, melalui
argumen, melalui pembahasan dan sebagainya pada paper Anda itu. Oke, gampang ya. Jadi ketika kita mau menulis sebuah skripsi atau sebuah tulisan atau sebuah artikel untuk jurnal ilmiah, bayangkanlah skema ini, ya. Segitiga piramida terbalik, ya. Mulai dari yang paling umum, kita kemukakan hal-hal yang paling umum, makin lama makin khusus, makin lama makin khusus, sampai pada menonjok, ya, menonjok hal yang paling inti, hal yang paling khusus, yaitu hal yang ingin kita kembangkan di paper itu. Nah, itulah caranya mengembangkan sebuah paragraf pengantar atau sebuah tulisan pendahuluan di bagian awal karya ilmiah Anda. Gampang ya? Oke. Mungkin ada yang bertanya, apakah ini bisa dalam bahasa Inggris? Ya, tentu saja. Saya kan sudah bilang bahwa ilmu ini tidak hanya dipakai untuk ketika kita menulis bahasa Indonesia, tapi juga ketika kita menulis bahasa Inggris, ketika kita menulis academic English, ya. Yang kedua, bagaimana nanti mengembangkan ide kita secara lebih jauh. Nah, itu nanti di topik berikutnya, ya. Saya akan berbicara tentang bagaimana mengemukakan masalah secara organisasinya secara problem solution. Jadi masalah dulu, baru kemudian solusinya. Atau bagaimana kita membandingkan dua hal A dan hal B, dan sebagainya, itu nanti di topik berikutnya. Ya, mungkin ada yang tanya lagi, kok Anda ngajarnya pakai kaos oblong sih? Waduh, terlalu banyak tanya ya Anda ini. Sudah, pertanyaannya dihentikan sampai sini. Silahkan berkarya, silahkan mulai menulis ilmiah dengan skema seperti ini. Good luck and bye for now.